Banyaknya tumbuhan yang tumbuh subur di Kampung Tompean, Tegalrejo, Kota Jogja, menginspirasi seorang ibu bernama Vita untuk berkreasi membuat kain bernilai seni dengan teknik ekoprint. Vita tertarik pada ekoprint karena melihat banyaknya tumbuhan, khususnya daun-daun berukuran besar di Kampung Tompean, yang kini sering disebut sebagai salah satu kampung hijau di Kota Jogja. Dari situ Vita mencari tahu cara membuat motif pada kain dengan teknik ekoprint. Selain melakukan riset, juga dibutuhkan waktu lebih dari setahun, sampai akhirnya Vita bisa memproduksi ekoprint dengan kualitas bagus. Sebenarnya kalau ide awal saya ngelihat di lingkungan kita kan banyak sekali daun ya. Kemudian saya pikir ini apa ya yang bisa kita ambil. Selain memperindah rumah, gimana caranya supaya menghasilkan uang istilahnya untuk penambah ekonomi keluarga. Nah itu saya belajar, saya lihat di YouTube, kemudian saya lihat oh ternyata di Jogja ini ada juga yang mengajar gitu. Kemudian saya belajar di sana, saya ikut workshop istilahnya, saya ikut beberapa karena kan ada tingkat yang basic, kemudian setelah basic ada advance gitu. Nah nanti selanjutnya saya juga belum tahu ya, selama ini sampai ke advance gitu. Nah untuk basic sendiri kita mengenal dulu karakter daun, kemudian kain itu seperti apa, tercetaknya akan seperti apa gitu. Nanti kalau sudah tingkat medium kita akan memberi nilai tambah, istilahnya nanti ada pewarna alam masuk, kemudian nanti ada efek 3D-nya masuk gitu. Kalau untuk daun ya kita ambil aja di sekeliling kita, kan memang kita niatnya untuk menambah nilai yang ada di sekitar kita ya. Jadi enggak, kalau untuk khusus daun jati memang di kota susah, kita cari di desa untuk jati. Daun lanang juga yang warnanya kuning ini susah untuk di kota karena dia pohonnya besar, perlu media yang gede gitu. Pada dasarnya, semua tumbuhan yang memiliki daun bisa digunakan untuk menciptakan motif pada kain. Namun untuk menghasilkan motif kain yang unik, Vita kebanyakan menggunakan daun berukuran besar. Untuk menghasilkan motif pada kain dengan teknik ekoprint, haruslah melalui beberapa tahap, mulai dari scoring atau membersihkan zat-zat kimia pada kain, sehingga warna daun menempel dengan baik, hingga tahap fiksasi atau mengunci warna pada kain. Gunanya agar warna yang telah menempel pada kain tidak pudar dan lebih tahan lama. Ekoprint itu sebenarnya teknik memotif kain dari kain yang putih, kemudian kita motif dengan memindahkan warna daun atau komponen daun itu ke kain yang putih tadi. Itu konsep ekoprint sendiri. Tumbuh-tumbuhan ya, ekoprint itu eko, jadi maksudnya dari alam, kemudian kita print, kita gambarkan ke selembar kain, kemudian bisa tercetak bahwa oh ini adalah hasil dari daun yang sudah kita proses menjadi karya seni. Sebenarnya kalau saya lihat sih ekoprint itu. Untuk menciptakan satu lembar kain ekoprint itu melalui tahapan-tahapan. Jadi yang pertama adalah nanti ada scoring itu adalah membersihkan sisa-sisa yang sisa produk dari pabrik supaya si warna alam ini menempel dengan bagus gitu. Setelah nanti ada scoring, nanti ada premordan itu si kain ini kita rendam di tawas, kita rebus malah semalaman 1 jam, kemudian kita biarkan satu malam. Setelah proses premordan, kita masuk ke mordan in. Jadi kita proses si kain itu supaya bisa mengikat warna daun. Setelah mordan in, kita kukus. Setelah itu 2 jam selesai, kita buka kainnya, kita angin-anginkan. Seminggu kemudian baru kita fiksasi. Nah, fiksasi itu adalah mengunci warna yang sudah tergambar di kain itu. Harga selembar kain motif ekoprint yang dibuat Vita berkisar dari 175.000 sampai jutaan rupiah. Harga yang cukup tinggi tersebut sebanding dengan proses pembuatannya yang rumit dan juga ramah lingkungan. Karena untuk pewarna kain, Vita menggunakan pewarna alami seperti getah daun jati, jarak, ketepeng, ekor kucing, daun lanang, hingga kulit bawang bombay. Selain itu, tingginya harga kain motif ekoprint juga didasarkan pada nilai seni yang dihasilkan. Untuk pemasangan
pemasaran kain motif ekoprint sendiri banyak dilakukan Vita melalui bantuan media sosial. Kalau ekoprint ini karena pengolahannya juga tanpa zat kimia yang berlebihan ya, jadi air yang kita pakai pun nggak berbahaya dengan lingkungan kita. Kemudian selain kita hanya mengambil, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghijaukan sekitar. Jadi nggak hanya ngambil aja, tapi gimana caranya bahwa nilai yang kita tanam itu akan juga memberikan nilai lebih. Jadi kita memang memberi, istilahnya menghijaukan alam, tapi juga kita mengambil positifnya, bahwa kita bisa mengambil motifnya untuk istilahnya menambah meningkatkan. Kalau harga tergantung bahan yang utama, sama nilai seni. Jadi tidak bisa kita berpuas bahwa patokan ini harganya akan sama, karena pada saat kita membuat itu nilainya beda ya. Mungkin saya bikin mahal, dia bikin murah, kita nggak bisa menilai bahwa kok nggonmu larang, kok nggonmu murah, nggak bisa, karena nilai seni yang ada. Jadi mungkin dia secara kita lihat artistiknya bagus gitu. Dia mempunyai nilai seni yang tinggi. Yang ini hanya tempel aja, itu kan berbeda sekali gitu. Itu juga sangat pengaruh di harga. Kalau ini umum ya, kalau umum itu 175 sampai jutaan. Ya. Dari usahanya memproduksi kain dengan motif ekoprint, selain bisa lebih memberdayakan lingkungan, Vita juga bisa menghasilkan pendapatan tambahan dari usahanya ini. Kera Pilar, Hermawan Abdullah melaporkan untuk Kresna TV.